Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala dini kulli. Wa kafa billahi syahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa ba'd, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadyi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ayyuhal ikhwah, azan subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah, syukur kita haturkan kepadanya. Kesempatan kali ini kita masih sedemikian rupa mendapatkan curahan rahmatnya, jejak dari aman, tentram, nyaman, sehat, bekal pun cukup, keislaman kita terjaga. Waktunya kita bersaja berjamaah maghrib dengan zikirnya, dengan ba'diyahnya. Kita berada di masjid, apalagi di majelis ilmu, itu merupakan taman surga. Ini nikmat yang luar biasa. Semoga saja keislaman kita terjaga, keimanan kita semakin kokoh, akhlak kita semakin baik, sebagai tanda ilmu yang bermanfaat. Itulah yang kita harapkan dari tazkiyatun nafas. Apa makna tazkiyah? Usaha, pekerjaan untuk mendapatkan status zakat. Zakat itu apa? An-nama, berkembang. Tazkiyatun nafas, upaya menumbuh kembangkan dari potensi kita. Yang tumbuh berkembang apa? Semakin kuat ilmunya, semakin kuat imannya, semakin kuat taatnya, semakin ikhlas, semakin merasa dekat kepada Allah Ta'ala, semakin kangen, semakin berharap kapan segera ketemu Allah untuk berada di surganya, mendapatkan nikmat terbesar. Apa itu? Memandang pada Allah Ta'ala. Perkembangan itulah yang kita cari. Ibaratnya kerja berkembang dengan pekerjaan semakin mapan, fasilitas semakin banyak, gaji semakin besar, etos kerja semakin kuat, sehingga memberikan maslahat luas. Itu berkembang. Maka zakat itu adalah upaya mengembangkan potensi kita. Yang kita lahir gak punya ilmu apa-apa, semakin kenal, semakin khusyuk, semakin kangen pada Allah Ta'ala, semakin memberikan maslahat. Itu kronologi perkembangannya. Makanya upaya tazkiyatun nafas itu menumbuh kembangkan diri kita supaya kita semakin baik. Dan kita butuh tahu profil gagal berkembang.
bahkan lama-lama menyusut. Napa basa Jawa ini menyusut? Mungkret. Lama-lama hilang. Kayak kerupuk diceburkan ke air, tambah mengembang atau tambah menyusut. Pangan iwak suwise malih entek. Namanya berkembang, kerupuk mentah dimasukkan ke minyak panas, akhirnya mengembang. Zakat itu menumbuh kembangkan. Sehingga apabila kita enggak bertumbuh kembang, enggak semakin khusyuk, enggak semakin taat, enggak semakin kangen kepada Allah, ini mendapatkan celaan. Allah menyebutkan alam yakni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqq wala yakunu kalladzina utul kitaba min qablu wa tala alaihimul amatu faqasat qulubuhum wa katsirum minhum fasikun. Bukankah telah tiba saatnya orang beriman untuk semakin khusyuk, zikir kepada Allah, mengimani apa yang diturunkan, akhlak semakin baik. Sudah waktunya atau belum? Wala yakunu kalladzina utul kitaba min qablu, orang beriman jangan punya sifat seperti ahli kitab tempo dulu. Berarti ada profil gagal. Siapa? Ahli kitab tempo dulu. Siapa ahli kitab? Yahudi Nasara. Gimana bentuk kegagalannya? Fatala alaihimul amatu faqasat qulubuhum, waktu yang dijalani semakin panjang tetapi hatinya semakin keras. Ibaratnya merebus setengah jam mesinnya mateng tapi semakin membatu. Ketela sama batu masih keras mana? Masih keras batu. Direbus setengah jam sudah empuk, tapi semakin keras daripada batu. Nah, Yahudi itu hatinya semakin keras. Kal hijarati au asyaddu qaswah, seperti batu atau semakin tambah keras. Kenapa itu semua bisa terjadi? Wa katsirum minhum fasikun, kebanyakan mereka itu fasik. Jadi fasik dampaknya hati semakin keras. Bukan semakin tahu kebaikan tertarik, semangat beramal, tahu keburukan semakin benci. Akhirnya semakin jauh dari dosa, semakin banyak tobatnya, semakin banyak istighfarnya, semakin banyak dermanya, semakin banyak maslahatnya. Ternyata mereka enggak semakin berkembang seperti itu, tapi semakin keras, tambah atos. Apa penyebabnya? Kebanyakan mereka fasik. Apa fasik? Kharijun anitoah, keluar dari ketaatan. Berarti semangat beramal itu semakin sedikit. Tahu kebaikan enggak semakin tertarik, tapi biasa, bahkan enggak tertarik. Tahu keburukan enggak semakin benci, tapi biasa, dan ketika dibiasakan akhirnya pun juga suka. Itu contoh hati yang mati, enggak berkembang kalau gitu nafas jiwanya. Itu termasuk umat yang gagal. Termasuk umat yang gagal. Lebih ke sana Allah, tema tazkiyatun nafas, menumbuh kembangkan jiwa, semakin tambah punya ilmu, semakin kenal kepada Allah, semakin kangen ketemu dengannya, semakin tertarik kepada kebaikan, semakin semangat melaksanakan ketaatan, semakin bahagia ketika punya tabungan amal soleh, semakin jauh dari dosa, semakin banyak tobat istighfarnya, semakin banyak sedekah untuk menggugurkan dosa-dosanya, meningkatkan derajat. Itu tanda nafas yang berkembang. Tazkiyah menumbuh kembangkan ke sana.
Maka daripada itu kita semakin bertambah apa enggak, nah itu kembali kepada muhasabah kita sejauh mana kita meningkatkan nilai. Langkah-langkah untuk mentazkiyah nafas sudah 6 poin telah kita pelajari. Kesempatan kali ini insyaallah kita akan masuk pada poin yang ke-7. Temanya tentang tazkiyatun nafas. Yang sedang kita telaah adalah untuk mendapatkan jiwa yang sakinah, jiwa yang mutmainnah. Ketika ada sakinah ketentraman, ada mutmainnah ketenangan, itu nanti akan tumbuh kembang. Orang itu bila tenang, tentram, nggak ada gangguan, ibadahnya bisa khusyuk nggak? Bisa. Tapi ketika ditodong ancaman, menakutkan, mau melarikan diri, nggak ada kekhusyukan. Yang ada menggigil ketakutan, takut mengalami kehancuran. Nah, maka kita butuh mendapatkan jiwa yang sakinah, jiwa yang mutmainnah. Ketika kita memiliki rasa ketenangan, ketentraman, itu nanti kita akan semakin khusyuk. Sehingga ancaman orang yang ngancam itu tidak akan membimbing, tidak akan membikin dia meninggalkan pendiriannya. Sehingga ketika diiming-iming baik, dia pun juga tidak tertarik, ia korbankan agamanya. Ketika ditakut-takuti, juga tidak gemetar, ia tinggalkan prinsipnya. Istilahnya wonge lek enggak wedi karo demit didendeni, demit randulit setan ratuyan. Iki sing Jawa paham iki. Demit randulit setan ratuyan. Orang itu apabila enggak ada rasa takut seperti itu, jalan di tempat sing dianggap angker, sebabnya tegar, demit randulit setan ratuyan. Ketika jalan tenang enggak? Tenang saja. Didendene gundung plecek disawang, diguyu, nyapu awakmu, malah gundung pleceke sing isin. Kenapa? Ada jiwa tenang. Ibadahnya enggak bergeming. Enggak meninggalkan prinsip gara-gara diiming-iming, dan enggak akan korbankan agamanya gara-gara ditakuti. Siapa contohnya? Jiwa yang tenang, yang tentram. Kalau kita ambil profil Nabi, gamblang. Kita ambil profil para sahabat, gamblang. Sekarang kita ambil profil orang yang diutus oleh Umar bin Khattab, Abdullah bin Hudzafah As-Sahmi. Sangat tenang sekali, tentram sekali. Gak takut ancamannya orang yang mengancam, gak terbawa iming-imingnya orang yang ngiming-imingi, sehingga keimanannya tegar. Gimana kisahnya? Ketika ditugasi untuk melawan Romawi, akhirnya dia bersama tentaranya ketangkap. Akhirnya mau dieksekusi. Tapi orang Nasrani itu paham, lek wong Islam itu bener. Cuma mereka hasad. Gak ada alasan mau membunuh kepada umat Islam, tapi berusaha untuk memurtadkan. Gimana cara menteror mentalnya? Disiapi kawah besar berisi minyak panas, mendidih, dikerek, mau diturunkan ke cemplung. Untuk menteror mentalnya diambil dua tawanan atau tawanan gitu. Dicemplung nih, begitu nyemplung, urip-uripan kegoreng, langsung kemplotak. Kulit dagingnya hilang, tinggal tersisa tulang belulang kaleng kandas saking panasnya minyak. Ketika dia itu hampir diceburkan, ternyata nangis. Ijabnya apa nangis? Wedi mati ya, gua. Dan apa? Sayang, nyawaku kok cuma 1. Saya tuh pengen nyawaku 1000. Begitu nyemplung nanti copot satu persatu, alangkah bahagianya. Yang menteror sukses atau gagal? Wah, sialan didendeni rawati.
Sana tintas nih. Masuk penjara, luwek nih, dibikin lapar sekian hari nggak diberikan makan minum. Ada suguhannya barang yang haram. Semisal babi atau semisal dikatakan kamu kelaparan. Ini walaupun haram, tapi untuk yang kelaparan boleh sebatas ganjel weteng ngilangi luwe. Jawabnya betul. Saya punya hak mengkonsumsi, memang saya kelaparan. Tapi bila saya makan, kamu nanti senyum-senyum. Wajahku haram memandang orang senyum-senyum memandang saya. Kira-kira bahasa jengkelnya kalau kita ngomong apa kira? Jo angkrek wong ora kena didendeni ngoten kira-kira nggih. Jengkel. Ya sudah, mulia kono. Wong ora kena diteror. Penak amun mulai. Lah boloku sak pirang-pirang panglimane perang mulai anak buah kecekel yang ngisini. Mulai ya mulai kabeh. Luar biasa kan daya tawarnya. Luar biasa daya tawarnya. Ya sudah, kamu cium bon-bon saya. Penak men. Wong kayakmu dadak diambung barang. Kok kayak dikasih sayangi. Orang dibenci kok disayangi. Cium itu kan simbol kasih sayang. Dasar mulai syaratnya itu ragil mulai ya wis, maknanya begitu. Ya wis ora apa-apa, tapi syaratnya anak buahku kudu ditokne kabeh. Ya wis, akhirnya dicium lalu pulang. Ini contoh jiwa as-sakinah mutmainah. Kuatnya kemauan kepada surga, diteror apapun tidak pernah bergeming sama sekali. Diiming-iming kayak apapun yang maduan, enggak akan tertarik karena resikonya agama akan dikorbankan. Inilah yang kita cari. Menumbuh kembangkan jiwa yang kayak begitu. Ini harus kerja keras. Ini kira-kira andaikan kita diuji kayak begitu, kira-kira kita bisa setegar itu ya? Bisa? Andaikan kita diuji seperti itu, bisa setegar itu? Wong kadang sholat cokot nyamuk, wah sewagar cowok ablai. Serasa khusuk belas, gak ada ketenangannya. Gitu kan? Kesanalah arah kita mentazkiyah nafas. Kira-kira apa sasaran yang kita capai dengan pelajaran tazkiyatun nafas? Rasul diutus membimbing kepada jiwa-jiwa akan punya kepribadian kayak begitu. Maka bagaimana kita mendapatkan sakinah dan mutmainah? Ini yang kita kaji pada kesempatan kali ini. Diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim, itu merupakan doa meminta kepada Allah dengan tawasul asmaul husna, dengan nama-namanya yang indah, mulia, tinggi, sempurna, tidak ada cacat. Nama Allah yang paling besar Allah dan Ar-Rahman, yang rahmatnya luas, dan kita mensyukuri untuk mendapatkan namanya Ar-Rahim. Arti Bismillahirrahmanirrahim, saya memulai kegiatanku sambil memohon pertolongan Allah, Zat yang Ar-Rahman, Zat yang Ar-Rahim, dengan rahmat yang luas, disyukuri modal mendapatkan rahimnya, rahmat yang terus, itulah surganya. Itu doa. Setiap kita berkarya diawali dengan Bismillah. Mau makan, mau minum, pakai baju, lepas baju, mau membaca, mau berbagai macam kegiatan, doa. Langkah mentazkiyah nafas yang ketujuh, yaitu meraih ketenangan dan ketenteraman. Caranya gimana? Satu, faham sifat nafsu. Apa sifat nafsu? Ingin senang. Bernafsu berarti bersemangat, berselera, ya kan? Bila kita Ramadan, masuk maghrib, mananya puasa, badannya sehat, hidangannya lezat, begitu melihat makanan, gimana rasanya? Koyok bebek roh banyu, gimana bebek roh banyu? Berontak mau nyebur, ya. Wah, luwe ora kena dimpet pengen ndang ngombe. Itu namanya bernafsu, punya semangatku kuat.
Itu sifat nafsu, mau seneng, caranya mudah, segera bisa dirasakan. Yang kadang condong meraihnya dengan segala cara, yang itu rawan dirayu setan. Perhatikan, itu nomor satu. Cara meraih diri kita agar nanti bisa tumbuh berkembang dengan baik, agar kita tenang dan tentram. Makanya pertama kenali sifat nafsu. Apa tadi sifat nafsu? Nah, sudah tertulis nomor satu apa? Ingin senang. Apalagi caranya mudah. Apalagi segera bisa dirasakan. Apalagi condong meraihnya dengan segala cara. Bapak kadung kesengsem, yang itu rawan dirayu setan. Setan dorong-dorong rasa senang, yang kadang nggak mikir hal haram, setan semangat. Makanya kemaksiatan itu rata-rata orang maksiat itu semangat. Kenapa orang maksiat itu semangat? Setan mendorong masalahnya, ngiming-ngimingi, merasakan indah, menghiaskan indah. Itu yang harus kita pahami. Nomor dua, paham hakikat dunia dan akhirat. Hakikat dunia itu sarana, hakikat akhirat itu tujuan. Apa hakikat dunia? Sarana, hakikat akhirat tujuan. Maka dikatakan kun fid dunya ka'annaka gharib au abirus sabil. Jadilah kamu di dunia seperti orang asing atau nyebrang jalan. Masuk waktu pagi segera selesaikan urusan, enggak usah ditunda nanti sore. Kenapa? Enggak tahu masih hidup atau mati. Pagi beres, sore mati, seolah selesai. Masuk sore enggak usah nunda besok pagi, segera selesaikan masalah. Andaikan besok pagi mati, dia sudah menyelesaikan masalahnya, sehingga nanti bebannya ringan. Ibaratnya safar, berteduh, istirahat, hilang lelah, berangkat, itulah lama kita di dunia. Makanya kita ojo nemen-nemen ketika membangun dunia kita. Ojo nemen-nemen ketika kita membangun dunia, tapi sesuai dengan kebutuhan sarana. Sesuai dengan kebutuhan sarana. Kuat karena nemen-nemeni dan kuat kan kebutuhan sarana itu beda. Beda. Kuat karena terlalu ambisi, pengen kuat karena itu kebutuhan sarana itu beda. Walaupun dananya sama. Dan itu sama. Misalnya membangun lantai 2. Dibutuhkan kuat atau biasa saja? Butuhkan kuat. Kenapa? Benso amblek. Oleh amblek nanti berapa korbannya, ketika membenahi malah kerja 2 kali. Dibikin kuat sehingga potensi amblek kayak nggak ada. Nah, dibikin kuat kayak begitu namanya itu sarana. Tapi ada lagi yang mengatakan kuat tujuannya bila terjadi gempa, terjadi kiamat, saya berlindung di rumah, rumahku nggak amblek sehingga nanti selamat. Nah, beda kan? Beda. Jadi kita memperkokoh dunia kita sebagai sarana dan memperkokoh dunia kita sebagai tujuan itu beda. Makanya kita paham hakikat dunia itu sebagai sarana, akhirat sebagai tujuan. Wa inna darul akhirah lahiya al-hayawan, kampung akhirat itu asli kehidupan, laukanu ya'lamun. Yang ketiga, faham hakikat suka duka di dunia dan di akhirat. Kita di dunia pernah mengalami suka duka enggak? Kali ini sedang suka atau sedang duka? Kali ini sedang suka atau duka? Suka, jajal mesemu. Mesem tuh ya. Sedang suka. Loh, suka dunia enggak seberapa sudah nyaman, bagaimana suka di surga? Jadi suka dunia sebagai miniatur, alat pengecekan. Kalau enggak seberapa sudah indah, bagaimana suka di surga? Nanti akan semangat mengejar. Demikian suka duka. Pernah duka enggak? Pernah nangis enggak? Siapa datang mondok pertama kali ditinggal pulang nangis, ngacung? Ada enggak? Apa malah wis kono konduro kok. Ada
enak sing seminggu nangis, sing ngono ya enak lho ya. Apa itu hikmahnya duka kayak begitu? Duka di dunia enggak seberapa sudah, bagaimana dukanya di neraka. Itulah hakikat suka duka dunia akhirat. Kita butuh paham. Sehingga kita nanti akan dewasa. Ketika suka sebagai pengejekan sehingga tidak terbawa dunia, ketika duka dunia sebagai pengejekan tidak akan putus asa. Yang tujuannya nanti supaya bisa aman dari duka neraka, bisa nyaman menikmati surga. Yang keempat, faham hakikat dunia sebagai penjara buat mukmin dan surga untuk kafir. Hadisnya jelas kan? Ad-dunya sijnul mukmin wa jannatul kafir. Hakikat bahasa itu kita butuh tahu. Apa ini maknanya? Nek donya muslim identik dengan miskin, kafir identik dengan kaya, gitu ya? Bila diharuskan begitu, kenyataannya enggak. Banyakkah mukmin yang miskin? Banyak. Banyakkah mukmin yang kaya? Banyak. Banyaknya kafir yang miskin? Banyak. Banyakkah kafir yang kaya? Banyak. Apa dunia buat kafir identik dengan surga? Kafir mesti seneng? Adakah wong kafir sing sugih ternyata stres? Banyak. Sekarang untuk memahami hadis ini ada sebuah pemandangan. Orang iman, mukmin insyaallah, orang Islam pasti penampilannya menarik, kendaraannya, pakaiannya, dan kelengkapan hidupnya. Sementara si kafir super miskin. Akhirnya si kafir negur, kata nabimu dunia buat kamu katanya penjara, buat kami katanya surga. Sekarang kok terbalik? Apa jawabnya? Senikmat-nikmat apa yang saya rasakan nikmat. Nikmat ini bila dibanding surga kelasnya penjara. Tapi duka yang dikalami oleh orang kafir di dunia, seduka seperti apapun, nganti pengen hidup 1000 tahun, seperti apa dukanya? Urip hidup 1000 tahun. Bisa nggak dibayangkan? Dukanya umur 1000 tahun seperti apa? Tambah ganteng nggak? Tambah hayu nggak? Tambah menarik nggak? Pernah lihat orang umurnya 100 tahun lebih? Seperti apa? Gak mentolo nyawa. Ya, mau mati nggak bisa, mau menikmati nggak ada daya. Seduka apapun yang kamu rasakan dibanding ngerinya neraka, itu kelasnya surga. Nah begitu. Maka kita butuh tahu hakikat makna dunia sebagai penjara buat mukmin, surga untuk orang kafir. Ini cara mengarahkan supaya kita punya jiwa sakinah dan mutmainnah. Yang kelima, hakikat derita buat mukmin sebagai penghapus dosa dan sebagai angsuran siksa untuk kafir. Mukmin sama kafir itu sama-sama pernah merasakan duka dunia enggak? Mukmin ada yang duka? Banyak. Kafir selalu seneng? Pasti. Kafir yang duka? Banyak. Sekarang kita lihat dukanya mukmin kalah perang Uhud, samakah dukanya orang kafir kalah perang Badar? Ini buat yang membaca kisah. Dukanya mukmin kalah perang Uhud samakah dengan dukanya kafir kalah perang Badar? Jawab sama? Tidak. Kenapa kok beda? Kita butuh tahu. Karena dukanya mukmin itu sebagai penghapus dosa. Makanya Abu Bakar ketika sakit duka gak mau diobati. Kenapa? Memang tahan sakit. Kalau memang kita tahan sakit gak apa-apa, sakit gak usah diobati. Tapi cokok nyamuk kere karu-karuan, wah gak sakit kok ya karu-karuan.
Nggih, cokok nyamuk eker nggih. Nek cokok nyamuk gatel ngono sakare koran polae rada lara didik ya. Malah serasa nyapo-nyapo. Kalau memang itu bisa tahan sakit itu enggak mempengaruhi khusyuknya, silahkan, sakit enggak berobat. Abu Bakar contohnya. Kisah yang lain ketika mau diamputasi itu enggak mau dibius. Kenapa? Enggak mau. Hilang akal gara-gara khamr. Tapi hilang kontrol karena konsentrasi sebab baca Quran itu yang jadi pilihan. Yes, aku tak mau Quran, bila kamu sudah pandang saya nanti memirah silahkan kamu amputasi. Gak kerasa dia edel-edel. Nah, konsentrasi membaca kepada apa yang sedang ia baca. Dipotong del lalu mendesis pingsan, bahkan terus dibungkus perban ketika sudah siuman malam sudah sholat dengan satu kaki. Ini kalau kita berbaring berapa hari kira-kira? Langsung malam sholat satu kaki. Kalau kita mau berbaring berapa hari? Loh, beda kan? Loh, beda. Makanya kita bila sakit berobat apa enggak? Iya berobat, karena lemahnya iman kita itu untuk mengurangi beban. Tapi orang dulu kuatnya iman, musibah itu tidak mengurangi, makanya mereka enggak berobat, enggak masalah. Inilah hakikat duka untuk mukmin. Penghapus dosa, enggak mengurangi ketentraman jiwanya. Kemudian hakikat siksa untuk orang kafir itu sebagai siksa yang diansurkan. Siksa yang diansurkan. Makanya Allah menjelaskan mukmin kafir podo-podo kesakitan. Tapi hikmahnya berbeda. Allah berpesan in ta'lamun fa innahum ya'lamun kama ta'lamun wa tarjuna minallahi mala yarjun. Bisa ya? Ya silakan diadani dulu, insyaallah kita nanti lanjutkan. Alhamdulillah adzan berkumandang, kita bisa menjawab, kita bersalawat, kita berdoa semoga kita mendapatkan syafaat Rasulullah SAW nanti ketika kembali padanya. Sekarang kita lanjutkan. Poin yang kelima, cara meraih ketentraman jiwa, ketenangan jiwa yang nanti akan bisa tumbuh kembang dengan baik. Mengenal hakikat derita buat mukmin itu merupakan penghapus dosa, untuk orang kafir sebagai siksa yang diansurkan. Kalau begitu mukmin mendapatkan musibah itu hikmahnya besar. Ayatnya jelas, in ta'lamun fa innahum ya'lamun kama ta'lamun wa tarjuna minallahi mala yarjun. Bila kamu kesakitan, wong kafir juga kesakitan. Bedanya kamu punya harapan yang mereka gak punya harapan. Apa harapannya mukmin? Hadis muttafaq alaih menyebutkan, tidak ada sesuatu yang menimpa kepada muslim nasobun lelah. Pernah lelah? Wasobun sakit. Pernah sakit? Hamun cita-cita enggak tercapai. Pernah? Hazanun punya sesuatu hilang, susah. Pernah? Kena gangguan, dicaci, dimaki. Pernah punya ghamun, ada ancaman yang menghancurkan, sampai tertusuk duri. Pernah? Semuanya menjadi penggugur dosa. Hikmahnya besar. Makanya mukmin gak putus asa ketika terkena musibah. Kan tenang kan nanti dampaknya. Tapi untuk orang kafir beda. Apa fungsinya? Wala nuziqannahum minal adzabil adna dunal adzabil akbari la'allahum yarjun. Pasti saya timpakan siksa kecil sebelum yang besar, barangkali dia itu mau kembali. Bila enggak mau kembali itu diangsurkan. Dunia enggak seberapa berat, nanti di akhir kan lebih dahsyat lagi. Yang keenam,
lomba dan berusaha lebih sabar daripada orang kafir. Sabar itu apa? Memegang prinsip harus sukses walaupun harus berkorban. Punya prinsip diperjuangkan, harus sukses walaupun memakan korban. Itu namanya sabar. Ulet, tahan banting, militan, sehingga punya cita-cita tergapai walaupun harus merangkak. Makanya bila kita punya cita-cita seperti itu harus lebih sabar daripada orang kafir. Kafir yang bermuara neraka saja mereka masih tegar di dalam kemaksiatannya. Loh, kenapa mukmin yang diiming-iming surga tidak lebih semangat? Orang kafir di neraka itu sabar enggak? Sabar sekali. Mana ayatnya? Fama asbarohum alanar. Duhai alangkah sabarnya mereka di neraka. Nyapa kok sabar? Ya memang enggak bisa keluar. Mau enggak mau ya di situ sudah kamu nikmati saja. Zuqu adzabal harik. Rasakan siksanya membakar. Silahkan kamu nikmati. Itu namanya sabar. Jadi mereka itu yang kayak gitu saja enggak mau mantas di neraka, memang enggak bisa. Loh, kenapa mukmin yang diiming-iming dengan surga tidak sabar? Maka diperintahkan, ya ayyuhalladzina amanu isbiru wasabiru, sabaro lan sabarno. Sabarmu jangan sampai kalah dengan sabarnya orang kafir. Yang ketujuh, cara meraihnya sadar kebersamaan Allah. Allah membersamai makhluknya, ada yang umum, ada yang khusus. Orang kafir pun juga mendapatkan kebersamaan Allah. Apa bentuknya? Allah membersamai orang kafir. Satu, mendengar, melihat, mengetahui, mengistidraj, memberikan sanksi pelajaran. Ini kebersamaan Allah kepada mereka. Kepada mukmin selain didengar, dilihat, diketahui, dikabulkan doanya, diberikan hiburan, digugurkan dosanya, diperhatikan. Itu harus kita rasakan, sehingga bila ada apa-apa ini menggugurkan dosa, kasih sayang Allah enggak tek nih. Maka ketika merasa mendapatkan kebersamaan Allah ini, nanti akan tenang. Kenapa harus panik? Allah membersamai. Bila Allah sudah membersamai, kan gak ada yang bisa mengalahkan. Terus yang kedelapan, ancaman orang kafir tidak bisa merubah takdir. Biasanya orang itu gelisah, resah gara-gara diancam. Nggak bisa tidur, mau lari, saking kuatnya ancaman, ada yang stres, ada yang depresi, bahkan ada yang gila. Mungkinkah orang kafir akan ngancam? Pasti. Bawaan manusia diancam, apalagi senjata yang menghancurkan, takutkah? Ada rasa takut. Kenapa? Memang sedang diuji. Tapi ingat, apapun yang sedang mereka ancamkan itu sebatas kelase gertak sambel. Misalnya orang kafir ngancam, awas saya bunuh kamu nanti. Emangnya orang kafir itu malaikat pencabut nyawa? Setiap kali mereka punya program membunuh mesti mati? Jawab. Setiap orang kafir mempunyai program membunuh, mukmin mesti mati? Tidak. Mana buktinya? Lihat di Palestina. Enggak semata ancaman, tapi bombardir habis-habisan. Secara teori Muslim Palestina habis belum secara teori? Saya yakin teorinya itu habis itu. Tapi kenyataannya enggak habis, tegar. Justru Yahudi malah lebih stres. Lihat kondisinya yang ada di sana. Nah begitu, ini memberitahu kepada kita, termasuk nanti Dajjal ketika turun ancamannya ngerampas harta dan
membunuh, tapi itu kertasnya itu hanya gertak sambal. Kenapa? Dia itu bukan malaikat pencabut nyawa. Kenyataannya orang yang diancam mati nggak mati, sing ngancam malah mati luwih dhisik. Sapa sing diancam mati gak mati-mati, sing ngancam malah mati dhisik? Sapa? Imam Ahmad bin Hambal itu diancam bunuh, sudah dicambuk 10 kali, programnya mati. Tapi gak mati sampai 18 kali, hanya pingsan saja. Setelah itu dirawat. Khalifah yang menginstruksikan mati dhisik. Khalifah penggantinya sama programnya, mati menyusul. Khalifah berikutnya programnya sama, nyusul mati. Imam Ahmad masih tegar. Muncul khalifah yang keempat, setelah ketiga mengancam, baru mengikuti sunnah, mengundang Imam Ahmad datang ke istananya. Ini memberitahu kepada kita, nyawa itu yang memegang Allah, bukan makhluk. Makanya anak-anak Palestina di Yahudi ditodong senjata, takut enggak? Apa itu bedil lho? Enggak perlu nanti ujung senjata kayaknya batuk. Grogi enggak? Enggak grogi. Kenapa? Sadar nyawaku dipegang oleh Allah, tutup oleh pelurumu. Bila matiku sebab pelurumu, di peluru itu sudah ada nama saya. Kalau enggak ada nama saya tidak akan mati. Hebat enggak itu? Harus kita miliki. Maka menyebabkan anak Palestina itu tenang sekali, enggak takut. Ikut membela diri dengan melempari Yahudi dengan batu, kan tenang-tenang saja, nggak ada stres. Mati pun juga dipegang oleh Allah. Apa semua yang di medan perang itu mesti mati? Yang di rumah mesti urip? Kenapa kok begitu? Manusia itu tidak bisa merubah takdir. Wajib diyakini, nanti tenang. Contoh yang lain, ketika Nabi hijrah ke Madinah, ini terancam enggak? Nabi berangkat ke Madinah terancam enggak? Puncak ancaman. Tapi Nabi tenang saja. Abu Bakar sing panik. Kadang Abu Bakar panik di depan Nabi, Abu Bakar panik di kanannya. Ini ketika jalan dari Mekah ke Madinah. Kadang di kirinya, kadang di belakangnya. Ditanya Nabi, Abu Bakar, apa awakmu kuwi? Ya, kalau ada potensi bahaya dari depan biar saya tamengnya. Bila ada bahaya dari kanan saya tamengnya. Dan seterusnya. Tenang sekali. Abu Bakar juga enggak takut, siap jadi tameng. Kenapa? Karena sadar ancaman orang kafir itu tidak bisa merubah takdir. Dia akan mendapatkan ketentraman jiwa. Caranya begitu. Yang ke-9 doa. Apa doanya supaya kita tenang? Di antaranya doa kesabaran. Allahumma afrik alaina sabra wasabit aqdamana wangsurna al qaumil ya muqallibal qulub sabit qalbi ala dini. Dan bahasa-bahasa yang semisal itu, ini apabila selalu kita lantunkan nanti akan menyebabkan kita tenang. Lah, kepribadian kita nanti akan semakin tegar dengan ketaatan dan tidak akan pernah takut kepada ancaman, maka enggak ada potensi maksiat, murtad dan sebagainya. Ini tanda jiwa itu berkembang. Sekarang kita akan membaca ayat-ayat yang menjelaskan tentang itu. Al-ayat tadullu ala as-sakinah wa tuma'ninah. Ada 6 ayat. Pertama, nukilan surah Al-Fajr yang ke-30. Allah memanggil ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati, wahai jiwa yang tentram, kembali kamu ke hadapan Allah, ridho lagi diridhoi, masuklah kamu bersama hamba-hambaku, masuklah kamu ke dalam surgaku. Kalau begitu, supaya kita tenang tentram, kita punya program masa depan. Istiqomah kita nanti akan mendapatkan sambutan ini. Istiqomah kita mendapatkan apa? Sambutan ini. Kapan bahasa ini dikatakan? Wahai jiwa yang tenang, kapan dikatakan? Momen dihibur dengan ini kapan? Pertama, proses kematian itu dihibur. Yang kedua, ketika disilahkan masuk surga juga akan dihibur lagi dengan bahasa ini.
Bila kita yakin hiburan ini nanti kita akan disambut kayak begitu, ini kan menyebabkan kita menjadi apa? Tenang dan tentram, punya wawasan masa depan yang cerah. Yang kedua, nukilan atau apa ke-40. Id yakul li sahibi wala tahzan innallaha ma'ana. Ingat ketika Nabi kita SAW memberi pesan kepada sang teman namanya Abu Bakar ketika sembunyi di gua. Gua apa ini untuk persembunyian ini selama 3 hari di situ? Gua Sur. Malam hari dikepung, mau dibunuh rame-rame. Sudah disiapkan Abu Bakar ontanya. Malam hari mereka Allah tidurkan, Nabi keluar kemudian berangkat, pantasnya ke utara tetapi ke selatan. Pasoknya oleh Asma untuk menghilangkan jejak. Abdurrahman Abu Bakar dengan kambingnya menghilangkan jejak. Malam bersama Nabi, siang menggembala sehingga bisa memantau berita dan bisa menyampaikan dan bisa mensupli. Itu siasatnya kayak begitu. Ternyata pengejarannya sampai ke Gua Thur. Sudah naik puncaknya, lubang ke bawah, berdoa di dalam lubang. Mereka sudah naik. Sehingga Abu Bakar mengatakan, andaikan mereka itu mau melihat telapak kakinya akan tahu kita, lah kae wong ngene ngesor kae. Apa nanti nasib kita bila ketahuan? Ada seolah jiwa kekhawatiran. Lalu bagaimana tenangnya Nabi menghadapi kondisi kayak begitu? Menyampaikan pesan la tahzan innallaha ma'ana, gak usah susah. Kenapa? Allah bersama kita. Kalau begitu apa? Yang menyebabkan jiwa tenang, merasa dibersamai oleh Allah. Artinya apa? Makar mereka akan digagalkan dan Nabi akan dilindungi. Kenapa? Nabi yakin seyakin-yakinnya tidak akan mati kecuali dakwahnya sempurna. Sementara dakwah 13 tahun sudah sempurna belum? Belum, karena belum hijrah. Sempurnanya ketika sudah hijrah. Karena yakin janji Allah, gak aku lek mati. Tenang saja. Yakin itu permasalahannya. Makanya ketika Abu Bakar ada kegelisahan, malah bisa memberikan nasihat, gak usah susah, Allah bersama kita. Makanya akhirnya fa anzalallahu sakinatahu alaih, Allah menurunkan rasa tentram kepadanya. Ini harus kita cari. Wa ayyadahu bi junudil lam taroha, dan Allah menurunkan pasukan yang kamu tidak bisa melihatnya. Siapa pasukan itu? Kirimkan malaikat. Itu di antara bentuk Allah membersamai, jogonen kai. Walaupun Allah jogo dewi bisa. Kenapa? Allah punya hak berbuat yang dikehendaki. Wa ja'ala kalimatal ladzina kafaru sufla, jadikan kalimat kafir itu bawah, gagal. Wa kalimatul yalu, kalimat Allah yang tinggi dibela menang. Wa Allah azizun hakim, Allah perkasa, enggak bisa dikalahkan, hakim lagi bijak. Apa yang Allah programkan mesti sukses. Yang ketiga, mungkin Al-Fatah yang keempat, walladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyastatu imanam ma'a imanihim walillahi junudus samawati wal ard wa kana Allahu aliman hakima. Seputar peristiwa apa turun surah Al-Fatah? Tolong dijawab. Seputar peristiwa apa Allah turunkan surah Al-Fatah? Inna fatahna laka fatham mubina. Hudaybiyah. Tahun berapa Hudaybiyah? 6. Waktu itu Nabi punya program apa bersama para sahabat? Umroh. Berapa yang beserta Nabi SAW mau umroh? 1.400. Di daerah Hudaybiyah terpantau terjadi delegasi yang dikirim, akhirnya rembukan. Kesimpulannya apa? Umroh ditunda tahun depan. Itu hanya 3 hari. Damai tidak perang 5-10 tahun. Lalu orang yang dari mereka simpatik pada Nabi tidak boleh gabung. Tapi orang yang simpatik kepada mereka dari kalangan Nabi jangan dihalang-halangi. Seolah itu kalah.
Soleh itu menjadi gelisah. Maka Nabi yakin ini masih program perjuangan, pasti akan menang, sekarang sedang berprogram saja. Maka jangan tergesa-gesa. Waktu itu Umar yang gelisah, karena seolah Umar itu tidak terima. Kenapa kita dihinakan? Manut saja menandatangani perjanjian. Makanya Allah menurunkan ayat sebagai ketenteraman. Bukankah kau seorang nabi? Iya. Bukankah bangkai kita bila mati di surga? Iya. Bukankah bangkai mereka bila mati di neraka? Iya. Kenapa kita mau dihinakan? Wis toh, saya utusan Allah. Abu Bakar dilabrak oleh Umar juga sama jawabannya, persis. Akhirnya Allah menurunkan ketenteraman. Kenapa? Kaum muslim itu siap berjuang. Wa dia alati yang azala sakinata, menurunkan sakinah fi qulubil mu'min, pada hatinya orang beriman. Liyazdatu, supaya bertambah-tambah iman mereka ma'a iman bersama iman yang ada. Wa walillahi junudus samawati wal ard, milik Allah tentara langit dan bumi. Wa kana aliman hakima, Allah itu maha tahu lagi maha bijak. Janjinya tidak akan pernah meleset, pasti akan diberikan. Berikutnya surah Al-Fatah juga 18-19 kita baca. Laqad radiyalil mu'minin, sungguh Allah ridha kepada mukmin. Id yubayyi'unaka tahta syajarah, ketika mereka ikrar janji setia, siaga, siap berjuang, yang kamu ambil perjanjian mereka di bawah pohon untuk berteduh. Namanya perjanjian syajarah atau perjanjian ridwan. Bai'atus syajarah atau bai'atur ridwan, itu istilahnya. Fa'alimallahu ma fi qulubi, Allah tahu apa yang ada di hati mereka, yaitu siap berjuang sampai tetes darah penghabisan. Ini kasusnya apa ini? Yang jadi utusan Nabi menjelaskan kepada orang Quraisy maksud tujuannya ke sini apa, supaya mereka paham. Siapa yang diutus? Utsman. Semula siapa? Umar usul, jangan saya. Kalau mereka melihat saya, garang mereka. Tapi ngelihat Utsman akan lembut. Kenapa? Profilnya beda. Malaikat saja kepada Utsman sungkan, kepada Umar orang nantang, kepada Utsman sungkan, akan hormat karena wibawanya. Akhirnya Utsman ke sana, disambut dengan aman, dijelaskan permasalahannya, mereka terima. Ya wis, paham lek ngono. Man, rasah mulai dhisik. Kono tawaf kono. Sampai 3 hari dijamu dengan hormat. Sukses itu programnya. Ternyata ada isu Utsman gak balik-balik, katanya dibunuh. Sementara delegasi bolehkah dibunuh? Gak boleh. Delegasi gak boleh dibunuh. Pengkhianatan, nantang perang. Tapi isunya begitu santer. Akhirnya Nabi mengambil janji setia kepada para sahabat, siap menuntut darah Utsman. Akhirnya mereka diambil kesetiaannya, namanya bai'atur ridwan atau bai'atus syajarah, untuk siap menuntut darah Utsman sampai tetes penghabisan. Makanya kepada mereka yang janji setia seperti itu, Allah ridho kepada mereka ketika mereka menyatakan janji setia kepadamu, yang kamu ambil mereka, kamu sedang teduh di bawah pohon. Allah tahu isi hati mereka, apa? Siap juang. Akhirnya fa'anzala, Allah turunkan as-sakinata, ketentraman alim kepada mereka. Wasabum, dan Allah memberi pahala kepada mereka fathang qariba, kemenangan yang dekat. Jaraknya berapa lama? Dari perjanjian Hudaybiyah ke Futuh Mekah. Berapa lama jaraknya? 2 tahun. Ternyata perjanjian aman 2 tahun sudah dilanggar. Sama-sama di Mekah, suku yang pro dengan Nabi sedang dibantai oleh suku yang pro dengan Quraisy. Quraisy membantu, kudune melerai. Ini pengkhianatan.
Akhirnya suku yang pro pada Nabi dibantai, lapor pada Nabi. Apa jawabannya? Tunggu pembelaan kami. Siapkan pasukan 10.000, geraknya sembunyi, enggak terpantau. Mestinya ke selatan tapi ke utara, lalu putar. Orang Quraisy gak ngerti sama sekali. Sadar sudah dikepung sangat ketat. Mereka gak punya persiapan. Makanya perangnya itu gampang, pakai mulut saja. Kecuali pasukan Khalid memberesi pasukan orang yang setara dengan dia, tadi tokoh Quraisy namanya Ikrimah bin Abu Jahal, Suhail bin Amr, dan Sofwan bin Umayyah bin Khalaf. Enggak berapa lama bisa ditaklukkan. Pakai apa penaklukannya secara global? Pakai lisan. Siapa meletakkan senjatanya aman, masuk masjid aman, masuk rumah mengungsi aman, masuk rumahnya Abu Sufyan aman. Mereka dilucuti. Enak enggak perangnya? Pakai kata-kata. Hebat enggak perang pakai kata-kata? Penaklukan itu kelasnya. Raja Arab itu kelasnya. Pakai lisan. Hebat enggak? Setelah itu mereka dikumpulkan. Apa yang hendak saya perbuat pada kalian? Engkau sebaik-baik kami, anak orang yang paling baik di antara kami. Ya wes, kamu tuh bebas. Pantasnya pengkhianat perang diapakan? Pantasnya hukuman pengkhianat perang diapakan? Bunuh. Tapi mereka dibebaskan gratis. Terperangah. Akhirnya apa yang mereka katakan terbukti. Lek Muhammad bin Nabi akan jadi raja di negerinya. Terbukti enggak? Terbukti, berbondong-bondong masuk Islam. Itu namanya Fathan Qoriba. Ini pahala yang Allah berikan atas kesabaran mereka. Wa ma ghanima kasiratan, dan ghanimah yang banyak dari perang Hunain. Onta saja nek 24.000, kambing 40.000, banyak enggak? Banyak sekali. Ya'khudunaha, yang mereka bisa mengambilnya, wa kana azizan hakimah. Perkasa lagi maha bijak. Berikutnya yang kelima, nukilan Al-Fatah yang ke-46. Ij'alal ladzina kafaru fi qulubihimul hamiyatal jahiliyah. Ingatlah ketika wong kafir dibakar oleh fanatik golongan, fanatik jahiliyah. Akhirnya mereka berengkelu. Umat Islam tegar. Fa anzalahu sakinatu ala rasuli. Allah menurunkan ketentraman kepada rasulnya. Wa alal ladzina amanu, dan pada orang yang beriman. Wa alzamahu kalimat ta, dan Allah wa alzamahu, itu bukan ta ya, alzamahu, bukan alzamatu, itu dihilangkan titiknya. Wa alzamahu kalimat taqwa. Silakan bawa pen dirubah. Ayatnya yang benar, tulisan ini yang salah. Ayatnya yang benar, tulisan ini yang salah, dirubah. Wa alzamahu kalimat taqwa. Allah mengokohkan pada Nabi dengan ketakwaan. Wa kanu ahaqqa bi awahna, mereka punya hak dengan ketakwaan ini. Wa kana Allah bi kulli syai'in alima, Allah terhadap segala sesuatunya maha mengetahui. Al-Fatah 46. Akhirnya kecongkaan mereka itu takluk juga dengan penaklukan kota Mekah. Yang terakhir, yang ke-6. Ini surah At-Taubah 25 sampai 26. Laqad nasarakumullahu fi mawamatina katsiratin. Sungguh Allah telah menolong pada kalian di medan perang yang banyak. Wa yauma, itu kurang wawu. Silakan ditambah wawunya. Wa yauma, itu kurang wawu. Wa yauma Hunainin, dan pada perang Hunain. Ini selepas Fathu Mekah. Ini perjalanan penaklukan, belum pulang setelah Mekah menuju ke Hunain, ke Hawazin. Di situ Allah memberikan pertolongan. Kapan itu? Id a'jabatkum kasratukum, ketika jumlah banyakmu enggak bisa menolong kamu. Falam tughni, itu bukan lan, pakai mim, kesalahan lagi. Falam tughni ankum syai'a, jumlah banyakmu tidak bisa menjamin cukup kepada kamu sedikit pun. Wa dhaqat alaihimul ardu bima rahubat, dan bumi yang luas terasa sempit. Summa waltamu, kemudian kalian berpaling lari.
Summa anzala sakinatu ala rasul, kemudian Allah menurunkan ketentraman kepada rasulnya, wal mukmin, kepada orang yang beriman. Akhirnya mereka kembali bisa dikompak. Wa anzala junudan lam taroha, dan Allah turunkan pasukan yang mereka enggak bisa melihat. Wa adzabal ladzina kafaru, dan Allah siksa orang kafir. Wa dzalika jazaa'ul kafir, itu merupakan balasan untuk orang kafir. Gimana kisahnya? Sekilas perang Hunain. Tahunnya sama 8 Hijriah. Yaitu setelah Mekah diberesi, penaklukan kota Mekah tahun 8, Hawazin di daerah Hunain itu masih ngengkel. Mereka punya 4.000 pasukan, dan semua dikerahkan, keluarga, harta, anak-anak dibawa ke medan perang semuanya. Gak tahu kenapa kok seperti itu. Mungkin tujuannya ben semangat membela anak istri, sehingga nanti akan berjuang habis-habisan. Mungkin begitu mungkin pertimbangannya. Padahal itu tidak boleh teori kayak begitu. Namanya perang cukup pasukan saja. Tapi kenyataannya mereka begitu. Panglima perangnya gak kena diomong. Padahal itu usulan dari mereka sendiri itu sudah ada. Kaum muslimin terlalu pede. Apa pede? Terlalu percaya diri. Kenapa? Dari Mekah pasukan 10.000 utuh, ditambah yang baru masuk Islam 2.000. Berapa? 12.000. Sekarang musuhnya hanya berapa? 4.000. Seolah kecil. Ada kesan begitu. Manusia punya kecenderungan rasa kayak begitu. Ya mungkin punya pengalaman. Dulu perang Badar 300 saja menghadapi 1.000, ternyata menang. Sekarang 12.000 menghadapi 4.000, kecil. Mungkin itu ya kesannya ya. Allah tahu, a'jabatkum kasratukum. Allah tahu ketika rasa bangga itu membuat, rasa jumlah banyak itu membuat kamu itu ada rasa bangga. Ternyata enggak bisa menolong. Gebrakan awal kaum muslimin kocar-kacir. Gimana itu bentuknya? Menuju ke sana harus melewati gang, gunung. Seolah secara teori mesti lewat sini. Mereka memasang senjata habis-habisan dari atas, anak panah, dan berbagai macam benda yang bisa dijatuhkan. Paling gampang ketika sedang lewat dapat serangan mendadak, kagetnya gak karuh-karuan. Pernah kita kaget seperti itu, lari. Akhirnya Nabi SAW tidak lari, lalu memanggil mereka. Ketika mereka dipanggil, Muhajir, Ansor, peserta perang Badar yang baiat di Baitur Ridwan, panggil semuanya. Maknanya begitu. Mereka akhirnya menyambut dan gak jadi lari. Akhirnya bisa dikompak, Allah turunkan ketenangan, kemudian nyerang balik, akhirnya diberi kemenangan. Itu diantara sakinah yang kita baca ayat-ayat yang Allah telah turunkan. Makanya supaya kita bisa berkembang, maka kita butuh sakinah. Supaya kita dapat sakinah, apa yang harus kita siapkan? Nah, di atas sudah kita sebutkan cara-cara untuk mendapatkan sakinah poin 1 sampai poin yang ke-9. Nah, silahkan dibaca ulang. Inilah materi yang kita kaji di kesempatan malam hari ini. Kita mengurai poin yang ke-7, langkah untuk tazkiyatun nafas. Semoga apa yang telah kita sampaikan Allah berikan ilmu bermanfaat untuk kita semuanya. Wallahu shawab, walhamdulillahirabbil alamin. Ada tanggapan? Silahkan. Apa? Ben dikawal 6.000 jin gitu ya? Gak oleh. Itu Nabi SAW kan sudah mengatakan Robbi habli mulukan layam bagi li ahadin. Enggak oleh untuk selainnya, gimana? Enggak boleh, layam bagi kan enggak oleh ya. Nabi kita pernah ketika sholat diganggu ifrit, tangkap, dicincang di pilar serambi masjid.
besok pagi baru untuk main-main anak-anak. Ingat doa ini, Rabbi habli mulkan la yang bagi li ahadin mim ba'di, ya Allah beri saya kerajaan yang enggak pantas kau berikan pada orang sudah saya. Loh dungannya sudah begitu gimana? Oh, Nabi saja kita sudah enggak sido, masa kita enggak tak apa bikin acara. Tapi adakah masyarakat yang bikin acara? Ada, tukang ruqyah nyekelin jin di ada botol. Itu ada jinnya itu. Dukun ini lah ya nggak boleh itu ya. Walaupun mengatakan tukang ruqyah. Oh, Nabi kita saja nggak jadi, malah sekarang enak jin di ada botol, gimana? Aneh lah ya. Nggak boleh itu, apalagi. Demikian, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.